Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukurulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ala syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa da'i ila ridwani amma ba'd. Tulabat talibat kelas 7 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita dan kita sampai sekarang pada pelajaran ke-8. Ya, dengan judul lanjutan bab keutamaan tauhid dan penghapusan doa. Dan penghapusan dosa, maaf. Tujuan dari pembelajaran kita di bab ini yang pertama, murid mengetahui keutamaan tauhid dan bahwa tauhid dapat menghapuskan dosa. Insyaallah ya, sangat agung sekali tauhid ini. Kemudian yang kedua, murid dapat menentukan dzikir yang paling utama dan paling agung. Lalu yang ketiga, murid dapat mencontoh semangat para nabi dalam beribadah. Nah, dalilnya di sini di bab ini ada dua dalil ya. Yang pertama, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, qala Musa, berkata Nabi Musa. Ya, Nabi Musa bin Imran ya. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, ya Allah, alimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bihi. Ajarkanlah kepadaku ya Allah sesuatu yang bisa aku pakai untuk berzikir kepadamu dan juga bisa aku pakai untuk ad'uka bihi. Lihat, kosakata artinya aku berdoa dengannya. Yang artinya aku menjadikan perantara ketika aku berdoa kepadamu ya Allah. Ya. Ajarkanlah kepadaku satu kalimat, sesuatu yang bisa aku pakai untuk berzikir plus berdoa kepadamu ya Allah, begitu. Nah, qala ya Musa, maka Allah Subhanahu wa taala ya, mengatakan, wahai Musa, qul la ilaha illallah. Katakan wahai Musa, la ilaha illallah. Ya, jadi Nabi Musa tadi kan minta diajari sesuatu yang bisa dipakai untuk berzikir dan berdoa. Ya, maka Allah menjawab, ya, katakan la ilaha illallah wahai Musa, begitu. Nah, qala, maka Nabi Musa membalas. Nah, Nabi Musa berkata lagi kepada Allah, ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadza. Ya Tuhanku ya Allah, semua hambamu mengucapkan kalimat ini ya Allah. Kalimat la ilaha illallah ini. Nah, di sini para ulama menyebutkan ya bahwa ini bukan kemudian Nabi Musa itu membantah Allah, bukan. Ya, tadi kan Nabi Musa di awal minta diajari ya kan. Lalu ketika diajari Allah katakan la ilaha illallah. Nah, seolah-olah di sini kan Nabi Musa mengatakan, ya Allah, kalau cuma la ilaha illallah itu semua orang juga tahu kan, begitu. Nah, ini perlu kita pahami. Para ulama mengatakan ini bukan Nabi Musa itu membantah. Tapi maksudnya adalah Nabi Musa ingin untuk diajari zikir dan doa yang khusus bagi para nabi, bagi beliau alaihi salatu wassalam ya, yang khusus bagi beliau, tidak diucapkan oleh selain beliau, begitu maksudnya. Jadi satu doa khusus, satu zikir khusus yang khusus diucapkan oleh beliau saja, begitu maksudnya, begitu. Nah ya, maka Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Musa mengatakan demikian ya, qala ya Musa, Allah berkata, ya Musa, wahai Musa, lau annas samawati sab'a wa amirahunna ghairi. Wahai Musa, seandainya langit yang 7 dan amirahunna, lihat arti amirahunna, penduduknya seperti malaikat dan yang lainnya selain Allah. Jadi amir itu adalah yang memakmurkan ya. Dan yang memakmurkan langit ya berarti makhluk-makhluk yang ada di langit, yaitu para malaikat. Nah, dan di sini ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai Musa, seandainya langit yang 7 dan penduduk langit itu ghairi, selainku. Langit yang 7 plus penduduk langit yang 7 itu selainku, kata Allah. Ya, berarti di sini mengisyaratkan Allah itu di mana? Di atas langit. Kan Allah mengatakan itu, ya, seandainya langit yang 7 dan penduduknya selain aku. Ya, berarti kan isyarat yang jelas ya, Allah itu berada di atas langit. Nah, Allah mengatakan seandainya langit yang 7 dan penduduknya selainku, wal ardina sab'a fi kifatin, dan bumi yang 7 ya, bumi yang 7
itu ditaruh di satu anak timbangan. Kifah itu anak timbangan, ya. Wala ilaha illallah fi kifatin, dan kalimat la ilaha illallah ditaruh di anak timbangan yang lain. Jadi ini adalah langit dan bumi yang 7 tadi plus penduduknya. Terus di sini kalimat la ilaha illallah ditimbang begitu, ya. Kan timbangan ada apa lisannya, ada apa namanya? Neraca di tengahnya, terus ada anak timbangannya. Nah, ini ditimbang antara kalimat la ilaha illallah dan juga langit dan bumi, dan yang 7 tadi ditimbang, ya. Apa yang terjadi? Kata Allah Subhanahu wa taala, malat bihinna la ilaha illallah. Sungguh akan malat, artinya malat bihinna lebih berat, akan condong, akan lebih berat kalimat la ilaha illallah. Masya Allah, ya. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa sahahahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, dan beliau mengatakan hadis ini sahih, ya. Jadi kita dari sini sangat jelas sekali, ya, agungnya kalimat la ilaha illallah dibanding langit yang 7 plus penduduknya dan juga bumi yang 7. Masya Allah, ya, bumi ini ada 7 lapis begitu maksudnya. Ketika ditimbang, ya, dibandingkan kalimat la ilaha illallah, masih besar, masih agung, masih berat la ilaha illallah. Ini betapa besarnya kalimat la ilaha illallah itu, ya. Oleh sebab itulah, ya, para sahabat ketika sudah mengatakan la ilaha illallah, ya, tidak ada yang berat bagi mereka. Bilal disiksa, ya. Kemudian Ammar bin Yasir, ibunya Ammar bin Yasir, ya, bapaknya Ammar bin Yasir, ya, Masya Allah, ya, disiksa tapi tidak ada yang merasa keberatan, ya. Bahkan seluruh, ya, kalau kita lihat perjuangan nanti di pelajaran tarikh itu, ya, mungkin dipelajarinya, seluruh pejuang Islam itu ketika sudah mengucapkan la ilaha illallah tidak bisa digadaikan kalimat tersebut dengan apapun, ya, walaupun nyawa taruhannya. Maka kalimat la ilaha ini adalah kalimat yang sangat agung, jangan sampai kita meremehkannya. Tapi ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, Walid Tirmidzi wa hasanahu, dan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau menghasankannya, an Anasin radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa Anas bin Malik mengatakan, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, ini hadits qudsi, ya. Allah berfirman, yabna Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, lau ataitani bi qurabil ardi khotoya, seandainya engkau datang kepadaku bi qurabil ardi khotoya. Bi qurabil ard, lihat kosakata artinya, ya, memenuhi atau hampir memenuhi bumi. Seandainya kau datang kepadaku dengan dosa yang hampir memenuhi bumi, dosa yang sangat banyak begitu, ya. Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a, dan kemudian engkau menemuiku, engkau mati, ya, menemui Allah itu kan syaratnya mati dulu. Engkau mati, ya, lalu ketemu dengan Allah, ya, dibangkitkan besok di hari kiamat, ya. La tusyriku bi syai'a, dalam keadaan engkau tidak menyekutukanku dengan satu apapun, apa yang akan terjadi? La ataituka bi qurabiha magfiratan, sungguh aku, kata Allah, akan datang kepadamu, akan mendatangimu dengan membawa sepenuh bumi pula ampunan, ya. Nah, magfirah adalah menutupi dan menghapus dosa-dosanya, ya. Jadi ini, ya, luar biasanya kalimat tauhid itu ketika dibawa sampai mati, dipertahankan sampai mati, lalu dia tidak menyekutukan Allah sampai dia mati. Apa yang terjadi? Walaupun dia banyak dosa, nah, tapi Allah Subhanahu wa taala akan mendatanginya dan mengampuni dosa-dosanya dengan syarat tadi apa? Tidak berbuat syirik. Nah, ya, jadi ini mungkin perlu saya sampaikan di awal pula, ya. Ini bukan kemudian kita terus meremehkan dosa, bukan, ya, ini kesalahan, ya. Nah, karena dosa itu hukumnya yang namanya dosa, ya, dosa, dan berhak untuk disiksa baik di dunia maupun di akhirat, ya. Jelas dulu ini, ya. Tadi kan pembahasan kita itu, kalau kita mati, ya, bahwa tauhid, tidak pernah syirik, insya Allah walaupun dosanya banyak kan diampuni, kan begitu. Itu pasti akan diampuni Allah, ya. Akan tapi di sini kita tidak boleh meremehkan dosa,
Karena hukum ya dari dosa selain syirik itu secara umum di bawah kehendak Allah. Ya, dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Jadi yang tidak akan diampuni itu dosa syirik, pasti itu ya. Tetapi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah bisa mengampuni dosa selain kesyirikan, tapi ada syaratnya bagi siapa yang Allah kehendaki ya. Maka jangan sampai orang berbuat dosa kemudian pede. Wis yang penting ra syirik ora apa-apa. Nah, siapa yang menjamin dosa dia diampuni? Nah, bahkan nanti ya di akhir-akhir itu akan ada pembahasan yang sangat menarik sekali apa? Yaitu tentang orang-orang ex penghuni jahanam. Ya namanya jahannamiyun. Jadi karena dia orangnya bertauhid sih, tapi banyak dosa. Ya. Apa yang terjadi? Allah siksa dia sampai hancur, sampai tinggal arang kalau bahasa Jawanya, sampai tinggal kayak arang begitu. Ya, karena kasih sayang Allah kemudian diambil dari neraka, dimasukkan sungai kehidupan, Nahrul Hayat. Ya. Lalu akhirnya dia tumbuh, ya, dimasukkan oleh Allah dalam satu ayat di hulunya, terus dia kelentir sampai akhirnya di hilirnya dia tumbuh lagi jadi manusia, ya. Lalu dimasukkan surga, tetapi ada capnya, dia ada stempelnya kalau dia itu mantan penghuni neraka, ya. Dan jangan kira ya bahwa neraka itu sesuatu yang sepele, bukan. Azab yang paling ringan ya yang diriwayatkan dalam sebuah hadis itu nanti akan diperoleh oleh siapa? Abu Lahab, pamannya Nabi. Karena Abu Lahab memang Abu Thalib ya, akan didapatkan oleh Abu Thalib, pamannya Nabi. Karena memang Abu Thalib ketika masih hidup itu membela Nabi habis-habisan ya. Sampai Nabi ketika Abu Thalib meninggal itu berusaha minta ampun pada Allah, tapi dilarang karena dia mati dalam keadaan syirik, dalam keadaan menyembah selain Allah. Nah, nanti di hari kiamat Nabi itu bersabda, azab yang paling ringan itu azabnya Abu Thalib itu. Gimana coba? Disuruh pakai sendal, ya, kakinya yang pakai sendal, dipakein sendal, otaknya mendidih, subhanallah. Wah, itu ya, manusia siapa yang tahan? Ya, kita aja, ya walaikumsalam, terbakar sedikit nggak mungkin tahan ya, apalagi dikasih sendal. Itu yang paling ringan loh ya. Ya. Makanya jangan sampai meremehkan dosa. Ini ya jangan jadi kemudian alasan wis rapopo, sing penting tauhid, sing penting ora syirik, bukan ya. Dosa itu apapun tetap dosa. Tetapi yang sedang kita pelajari ini, orang yang mati dalam keadaan tauhid walaupun dosanya besar akan diampuni gitu loh, paham? Nah, ya, jadi kunci utamanya tidak boleh berbuat syirik. Ini kunci utamanya. Ya, dia harus menjaga tauhidnya sampai meninggal ya. Lalu ya, yang kedua tadi yang saya ceritakan itu, orang yang berdosa selain syirik itu di bawah kehendak Allah. Ya dia nggak syirik tapi dia sukanya bohong, ya nanti dia bisa jadi diadab dari sisi bohongnya tersebut. Orang nggak berbuat syirik tapi korupsi, ya dia diadab dari sisi korupsinya. Orang bertauhid tetapi dia sukanya mengumpat, sukanya mengadu domba dan sebagainya, dia bisa kena adab dari sisi itu, dipahami ya. Nah, ya jadi ini penting untuk kita pelajari bersama. Tapi kemudian kita lanjutkan ya, pokok pembelajaran ada 4 di sini ya yang bisa kita ambil. Ya, yang pertama, semangat para nabi dalam beribadah. Nabi Musa alaihissalam meminta pada Allah untuk mengajarkan kepadanya satu zikir untuk memuji dan sebagai sarana untuk meminta. Maka Allah menunjukkan pada Nabi Musa agar mengucapkan kalimat La ilaha illallah ya. Karena itu merupakan zikir yang paling utama dan zikir yang paling agung maknanya, yang dengannya Allah menciptakan seluruh makhluk, mengutus para rasul, menurunkan kitab. Maka kalimat La ilaha illallah itu adalah zikir dan doa ya. Dan disebutkan juga oleh sebagian ulama, termasuknya Syekh Shalih Al Fauzan, kalimat La ilaha illallah ini adalah kalimat yang paling mudah untuk diucapkan ketika siapapun itu terdesak. Ketika setiap muslim terdesak, dia ucapkan ini aja. Ini udah kalimat yang dzikir, kalimat yang paling utama ini. Ya. Kalau misalkan kita sedang
kesulitan apalah begitu, naik gunung, wah ternyata misalnya mobilnya tidak kuat, sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya. Atau sedang ketakutan sebut zikir la ilaha illallah, mudah kan? Nah, ya maka kita ingat-ingat ini, ya. Ini adalah zikir yang paling utama. Tapi kemudian pelajaran yang kedua, agungnya kalimat tauhid. Kalimat yang paling agung adalah kalimat la ilaha illallah. Maka kalimat tauhid adalah kalimat yang paling agung maknanya dan sangat berat timbangannya. Tapi beratnya timbangan berbeda-beda sesuai dengan keadaan orang yang mengucapkannya. Nah, ini penting, ya. Jadi beratnya timbangan orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu berbeda-beda tergantung amalannya, ya. Lihat ini contohnya biar lebih jelas. Seorang munafik mengucapkan kalimat la ilaha illallah tetapi tidak akan dinilai, tidak ada nilainya di sisi Allah. Kenapa? Karena dia dusta dalam mengucapkannya. Jelas ya. Jadi hanya ngomong di mulutnya, tetapi amalannya, batinnya tidak menjalankannya. Ini orang munafik, ya. Sedangkan lihat perbandingannya, seorang mukmin yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini dengan memenuhi syarat-syaratnya 7 yang sudah kita bahas sebelumnya, ya, sehingga ucapannya memiliki nilai yang besar di sisi Allah. Kenapa? Karena kejujurannya kepada Allah dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini. Maka kalau langit yang 7 dengan semua penduduknya selain Allah, dan bumi yang 7 dengan semua isinya, ya, diletakkan dalam satu timbangan, dan la ilaha illallah diletakkan pada timbangan yang lain, maka akan lebih berat kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat tersebut mencakup penolakan terhadap kesyirikan dan menetapkan tauhid hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Juga karena terkumpul pada diri seorang yang mengucapkan kalimat ini zikir plus doa, serta terjadinya pengampunan dosa dan kesalahan bagi yang mengucapkannya. Ini menunjukkan betapa agungnya kalimat tauhid itu, ya. Nah, jadi kalimat tauhid ini, ya, sangat agung, ya, sangat besar nilainya, ya, di sisi Allah asal orang yang mengucapkannya benar-benar jujur dari hatinya melaksanakan 7 dari syarat la ilaha illallah yang sudah kita bahas kemarin. Nah, ya, jadi kita harus berusaha untuk melaksanakan, ya, atau untuk memiliki kunci-kunci kalimat la ilaha illallah tersebut, ya. Mengamalkan konsekuensi kalimat la ilaha illallah itu. Kemudian yang ketiga, pelajaran ketiga, tauhid menghapuskan dosa. Dari hadis ini, terutama hadis yang kedua, ya, itu jelas sekali. Barang siapa berjumpa dengan Allah dalam keadaan melaksanakan tauhid, maka Allah akan menghapuskan dosanya. Meskipun dosa itu memenuhi hampir seluruh bumi, Masya Allah, ya. Ini menunjukkan tentang luasnya rahmat Allah dan kebaikan Allah terhadap hambanya. Dan janji pengampunan ini berkaitan dengan kehendak Allah. Ya, ini tolong kasih garis bawah. Janji Allah ini, ya, terkait dengan kehendak Allah. Tapi itu tidak akan terjadi kecuali dengan dilaksanakannya syarat yang besar, yaitu bersih dari kesyirikan yang besar maupun yang kecil. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Surat An-Nisa ayat 48. Allah itu tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik kepadanya, dan masih akan mengampuni orang yang tidak menyekutukannya. Maka syarat utamanya itu harus bertauhid dan tidak menyekutukan Allah, baru akan dapat ampunan. Tapi kemudian yang keempat, tauhid mendorong pemiliknya untuk mengerjakan amal soleh. Ya, ketika tauhid seorang hamba sempurna, maka tauhid akan mencegahnya dari melakukan perbuatan dosa. Karena orang yang bertauhid, hatinya telah dipenuhi dengan cinta, pemuliaan, pengagungan, dan rasa takut kepada Allah. Hal itu akan mendorongnya untuk bersemangat mengerjakan amal soleh. Maka hal ini menunjukkan tentang keutamaan tauhid. Ya, jadi yang keempat ini penting sekali. Orang ini kalau tauhidnya benar, berarti dia akan mau beramal, kan begitu. Lah kenapa? Karena hatinya telah dipenuhi kecintaan oleh Allah, kecintaan kepada Allah maksudnya, ya. Kemudian dia mengagungkan Allah. Kemudian dia sadar kalau dia hidup itu untuk beribadah. Maka kalau orang tauhidnya benar, dia akan rajin beramal. Ya, tidak ada itu orang yang tauhidnya benar kok kemudian durhaka pada orang tua. Ya, tidak ada juga orang yang tauhidnya benar kok malas-malesan sholat. Ya, ini berlawanan soalnya.
Jadi kalau dia tauhidnya benar, amalannya akan lebih semangat. Dipahami ya? Nah, ini penting sekali bagi kita, dan tugasnya ini tolong dikerjakan evaluasinya ya. Kemudian ini tolong begini ya. Jadi dalil-dalilnya, tugasnya ini ada dua secara umum. Yang pertama, menghafalkan dalil-dalilnya. Ya. Semuanya dari bab 1 sampai nanti akan ada sampai bab 11 itu ya. Lalu yang kedua, ya, tugasnya adalah di buku ini kan ada evaluasinya itu. Nah, setiap evaluasi itu dikerjakan. Nanti insya Allah akan ada saatnya saya minta semua tugasnya. Ya, kalau yang hafalan berarti disetorkan. Ya, kalau yang evaluasi berarti dikerjakan. Ya, bisa di buku, bisa di. Kalau lebih bagus lagi kalau punya buku tugas akidah khusus begitu. Nanti dikerjakan di situ. Baik, ya, jadi rapi, nanti catatannya urut. 6. Demikian yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.